Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, waras, dan tidak kekurangan dalam suatu apapun. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Apa sih ilmu pengetahuan alam itu? Nanti kita akan belajar tentang IPA. Untuk anak-anakku kelas 7, kalian di SD juga sudah tahu. Dan pelajaran yang kalian dapatkan di SD nanti akan dikembangkan lagi di SMP. Untuk di SMP, IPA itu sebenarnya ada 3 cabang, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Nah, untuk biologi, kita belajar tentang makhluk hidup. Hampir sama dengan yang kalian pelajari di SD. Untuk fisikanya, kalian di SD juga sudah menyinggungnya. Kalian sudah belajar merangkai rangkaian listrik. Di SMP akan dikembangkan. Dan nanti untuk fisika itu hampir sama dengan matematika. Kenapa? Karena kita nanti akan menghitung berapa sih energi yang akan diperlukan untuk mengangkat sebuah ember, berapa gaya yang kita gunakan, dan berapa berat suatu benda. Kita akan belajar tentang seputar itu. Untuk kimianya, kita nanti belajar tentang mikroskopis. Mikroskopis itu berarti benda yang memang ukurannya kecil, seperti atom, unsur, senyawa. Itu seputar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, ini adalah kalender pendidikan SMP Budi Utomo untuk semester 1 tahun 2020-2021. Jadi nanti KBM kita mulai tanggal 27 Juli dan diakhiri tanggal 1 Desember. Nah, itu adalah tanggal 1 Desember itu penilaian akhir semester. Dan di sampingnya ini itu adalah jadwal pembelajaran daring selama satu semester ke depan. Untuk IPA nanti kita belajar hari Kamis jam 8:15 sampai jam 10:15. Ini itu adalah waktu penguploadan materi IPA. Jadi nanti kalian bisa melihat antara jam 8:15 sampai jam 10:04. Kalau melihatnya jam 11 bagaimana? Masih bisa karena penguploadannya itu nanti jam 8:15. Adapun untuk penontonnya itu bisa ditonton di atas jam tersebut. Yang penting dalam satu hari itu. Hari ini kita akan membahas tentang kontrak belajar di ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya, kita mengenal dulu siapa sajakah yang akan mengajar di ilmu pengetahuan alam itu. Pengampunya siapa saja. Untuk pengampu ilmu pengetahuan alam di SMP Budi Utomo itu nanti akan ada 2. Yang pertama itu adalah Ustadzah Hardani Endarwati, sarjana pendidikan, bisa dipanggil dengan Ustadzah Dani. Beliau bergabung tanggal 1 Juli 2018, jadi sudah 2 tahun beliau bergabung dengan SMP Budi Utomo. Adapun dabukannya sebagai staf fakak kesiswaan dan wali kelas 8B. Mengampu IPA kelas 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, dan 9D. Asal daerahnya dari Sukoharjo Barat, alumni dari Universitas 11 Maret. Yang kedua, yaitu saya sendiri, Ustadzah Ana Uswati, sarjana sains, bergabung dengan SMP Budi Utomo 1 tahun yang lalu, dabukan yaitu sebagai wali kelas 7C, mengampu IPA kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 8A. Asal daerah saya dari Boyolali Timur dan
alumni dari Universitas 11 Maret. Kita ke kontrak belajar daring. Yang pertama yaitu siswa wajib mengikuti KBM daring dengan tertib dan disiplin serta bertutur kata yang sopan. Tertib di sini ya, pakaiannya, posisi duduknya, waktu melihatnya itu tertib. Jadi waktunya pada hari itu juga, hari Kamis tertib. Terus untuk pakaiannya juga tertib, yang penting sopan. Untuk yang perempuan yang menggunakan jilbab, yang laki-laki yang mengenakan baju berkerah, celana panjang, niku, dan posisi duduknya pun juga duduk dengan rapi, tidak sambil tiduran, tidak sambil makan, ataupun sambil jalan. Yang kedua, yaitu wajib mengisi absensi dan jika tidak bisa mengikuti pembelajaran daring supaya izin. Izin di sini harus tertulis. Kenapa tidak bisa mengikuti daring, alasannya apa, dan ditandatangani oleh orang tua. Seperti kalian kalau tidak bisa mengikuti pelajaran, kalian sakit, itu menggunakan izin, surat izin. Yang ketiga, itu adalah wajib mengumpulkan tugas online tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nanti kalau kalian menunda-nunda waktu, yang rugi kalian sendiri. Yang keempat, jika ada tugas, setiap siswa hanya diperbolehkan mengumpulkan sekali saja. Jadi tidak boleh berulang kali untuk mengirimnya. Sebelum mengirim, itu dicek terlebih dahulu. Sudah benarkah apa yang saya kerjakan? Yang kelima, yaitu wajib menyimak penjelasan pembelajaran dari awal sampai akhir. Tidak boleh di-skip-skip. YouTube-nya tidak boleh di-skip-skip. Kenapa? Karena nanti kalau kalian itu men-skip-skip, ada yang dilompat-lompati, kalian nanti akan tertinggal pembelajaran yang harusnya jenengan dengarkan, jenengan pahami, itu terlewat. Selama kegiatan daring, apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, siswa dalam posisi duduk rapi, tidak boleh sambil tiduran. Yang kedua, siswa menyediakan alat tulis dan merangkum pembelajaran. Jadi siapkan satu buku tulis khusus untuk IPA. Di depan diberi nama, kelas, mapel, agar tidak tercampur dengan pelajaran yang lain. Jika ada pembelajaran yang penting, amal soleh dicatat. Tidak perlu disuruh untuk mencatat, tapi harus inisiatif sendiri, dicatat, biar ada rekapnya, biar ada rekamannya. Jika kalian belajar lagi bisa membuka catatan. Yang ketiga, siswa yang tidak mengikuti KBM daring sesuai jadwal, maka akan dihitung alfa. Karena tidak ada pemberitahuan, izin, ataupun yang lainnya, jadi nanti dianggap alfa. Untuk ketentuan penilaian IPA, kehadiran itu 10%, tugas dan keaktifan 50%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester itu 20%. Jadi, kalau dilihat dari persentasenya, yang paling banyak itu adalah tugas dan keaktifan. Jadi, amal soleh tugas dikerjakan sakpol kemampuan, jangan asal membuatnya. Karena tugas itu mudah dan bisa membuka buku, boleh membuka buku dari referensi manapun. Untuk buku, kalian bisa menggunakan buku apapun, yang penting relevan, yang penting sesuai dengan apa yang kita pelajari. Bisa dari Erlangga, BSE, terus sumber-sumber yang lain, itu monggo tidak apa-apa. Untuk BSE, kalian bisa nanti mendownload di BSE, Kemendikbud, itu ada buku digitalnya. Jadi tidak perlu ngeprint, bisa digunakan. Di-download dan disimpan di laptop ataupun HP, itu bisa. Nanti sewaktu-waktu jika ada materi, bisa dibuka lagi.
seputar tentang tugas daring, itu nanti di setiap materi akan ada tugas yang wajib dikumpulkan oleh anak. Jangan sampai terlewat, jangan sampai tidak mengirimkan. Yang kedua, di beberapa materi tertentu nanti akan ada tugas keterampilan seperti membuat video. Terus kalian praktek, terus diupload videonya ataupun hasil praktekan kalian nanti dikirim. Yang ketiga, nah ini untuk yang ketiga ini nanti khusus kelas 9, setiap awal ataupun akhir pembelajaran akan ada post-test ataupun pre-test. Bedanya apa dengan tugas-tugas yang lain? Kalau post-test ataupun pre-test itu nanti ada waktu, ada tenggang waktunya. Berbeda, tenggang waktunya akan lebih sempit atau lebih cepat dibandingkan tugas-tugas yang lain. Materi semester 1 untuk kelas 7, yang pertama itu adalah objek IPA dan pengamatannya, bab 2 klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga klasifikasi materi dan perubahannya, bab 4 suhu dan perubahannya, bab 5 kalor dan perpindahannya, bab 6 energi dalam sistem kehidupan. Untuk kelas 8, yang pertama adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, struktur dan fungsi tumbuhan. Bab 4, sistem pencernaan manusia. Bab 5, zat aditif dan zat adiktif. Dan ke-6, sistem peredaran manusia, sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk kelas 8, ketika daring nanti, saya dengan Ustazah Dani akan berkolaborasi. Jadi nanti kadang saya yang mengisi, kadang Ustazah Dani yang mengisi. Itu selama daring. Tapi nanti kalau sudah tatap muka secara langsung, untuk 8A saya yang mengampu, untuk 8B, C, dan D itu Ustazah Dani yang mengampu. Untuk kelas 9 semester 1, yang pertama itu adalah bab sistem reproduksi manusia, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk ketiga, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Keempat, itu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah disinggung waktu SD, insya Allah. Dan terakhir, bab 5 itu rangkaian listrik. Nah, itu adalah kontrak belajar hari ini. Amal soleh dicermati dengan baik. Untuk kali ini, pertemuan kali ini belum ada tugas, tetapi amal soleh absen, jangan lupa absennya. Insya Allah nanti di deskripsi ada, di bawah amal soleh dilihat. Jangan lupa absennya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.